Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Saputra dari kelas 2023D dengan akhiran NIM 126. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan rangkaian dari modul 5, yaitu 3-phase half-wave controller dengan beban R, RL, dan juga RC. Komponen yang saya gunakan adalah, karena kita 3 pas, saya menggunakan 3 sumber tegangan AC. Sini saya menggunakan peak amplitude sebesar 220 volt dengan frekuensi 50 Hz untuk yang pertama. Yang kedua juga sama, amplitudenya 220 volt dengan frekuensi 50 Hz. Namun di sini terjadi phase delay sebesar negatif 120. Nah, untuk yang kedua yang ketiga dengan peak amplitude 220 dengan phase delay sebesar 240 dengan frekuensi 50 Hz. Di sini saya juga menggunakan voltage measurement untuk mengukur tegangan VRMS-nya dan juga current measurement untuk mengukur arusnya, dan saya menggunakan display untuk menampilkan berapa hasil dari pengukurannya. Untuk controllernya saya menggunakan thyristor dan juga pulse generator. Sini saya menggunakan pulse generator dengan amplitude 2 dengan period sebesar 0,02 dengan pulse width sebesar 5 dan phase delay sebesar 0,02 dibagi 360 dikali 60. Untuk pulse generator yang kedua saya menggunakan amplitude 2 dan tidak ada perubahannya pada phase delay saja dikali dengan 180. Untuk pulse generator yang ketiga tetap sama pada phase delay saja, perbedaannya dikali dengan 300. Nah, di sini kita bisa melihat pengukuran dari current measurement. Di sini saya mengukur arus keluarannya dan juga tegangan keluarannya. Di sini saya menggunakan display untuk menampilkan angka dari pengukurannya dan juga scope untuk melihat gambar gelombangnya. Untuk beban resistor sendiri saya menggunakan beban resistor sebesar 182 ohm sesuai dengan modul. Kita bergeser ke beban RL. Pada beban RL komponennya masih sama, hanya saja bebannya yang bertambah dengan bertambahnya induktansi sebesar 700 mH. Untuk beban RC sendiri juga masih sama komponennya, hanya terjadi perbedaan pada beban RC nya sendiri, yaitu menambahkan kapasitor sebesar 10 mikrofarad. Jadi kita sekarang coba simulasikan terlebih dahulu untuk melihat gambar gelombangnya. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, bisa kita lihat pada beban R kita mendapatkan tegangan VRMS sebesar 269,4 volt dengan arus sebesar 0,5434 ampere. Namun setelah melewati thyristor, arusnya berubah menjadi 0,9312 ampere untuk RMS nya dan IDC nya sebesar 1,042 ampere. Sedangkan untuk tegangan keluarannya setelah melewati beban R, tegangan VDC nya sebesar 189,7 volt dan untuk VRMS nya sebesar 169,5 volt. Jadi kita bisa melihat gambar gelombangnya. Ini adalah gambar gelombang dari inputan dari tegangan 3 pas. Kita bisa melihat di sini. Nah, gelombang yang atas adalah gelombang dari 3 pas, sumber 3 pas, dan gelombang yang kedua yang bawah ini adalah gelombang dari keluaran outputnya, gambar gelombang keluaran outputnya.
Kita pindah ke beban RL. Pada beban RL di sini tegangan VRMS-nya masih sama sebesar 269,4 volt. Namun terjadi perbedaan pada arusnya sebesar 0,4928 ampere. Dan kita bisa lihat pada tegangan outputnya kita mendapatkan VDC sebesar 189,7 dengan VRMS sebesar 169,5 volt. Untuk arusnya sendiri kita mendapatkan IDC sebesar 0,9479 dengan IOT IRMS setelah melewati IRMS sebesar 0,859. Di sini pada arusnya terjadi penurunan daripada dengan beban R. Kita bisa lihat gelombangnya. Nah, gelombang yang atas adalah gelombang dari 3 pasah, dan untuk yang gelombang yang bawah adalah gelombang dari tegangan outputnya. Setelah itu kita lanjut pada beban RC. Pada beban RC di sini kita mendapatkan VRMS pada sumbernya sebesar 269,4 volt dengan arus IRMS besar 0,03196 ampere. Dan setelah melewati tiristor dan juga beban RC, sini kita mendapatkan tegangan keluaran VDC sebesar 189,7 volt dengan VRMS sebesar 139,0 volt. Sini kita mendapatkan arus IDC dengan negatif 0,03249 ampere dengan IOT sebesar 2,442 ampere. Kita bisa melihat gelombangnya di sini. Nah, yang atas adalah gelombang dari tegangan 3 pas dan yang bawah adalah tegangan dari keluarannya. Ini adalah tegangan dari keluarannya, sama seperti yang ini tadi. Ini adalah tegangan dari sumbernya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.